ketika dilaporkan bahwa ada beberapa orang yang sakit perut itu, Nabi memberikan solusi. Apa kata Nabi? In syi'tum, jika kalian mau, an takhruju ila ibilis sadaqah, pergilah kalian ke kandang unta. Lalu apa kata Nabi? Fatashrabu min albaniha wa abwaliha, kemudian kalian minumlah apanya? Susu unta tersebut, wa abwaliha, dan minum juga kencingnya. Minum susunya, minum kencingnya. Kan hadis sahih itu. Apa yang terjadi? Fafa'alu fasahhu, mereka melakukannya karena Nabi yang nyuruh. Fasahhu, dan mereka pun sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin musliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis ini kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya atau selanjutnya kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tema kita malam hari ini tentang syarat hadis sahih atau hadis-hadis sahih tetapi tidak diamalkan. Nah, pertemuan lalu kita membahas tentang hadis dhaif. Hadis dhaif justru diamalkan. Nah, kebalikannya yang hari ini, hadis sahih tapi tidak diamalkan. Memang agak lain kaji Ustaz. Biasanya hadis dhaif tidak diamalkan, kan begitu biasanya orang memahami. Sementara kita bahas kemarin hadis dhaif justru diamalkan. Nah, hari ini pula hadis sahih tapi tidak diamalkan. Seperti apa maksudnya? Nah, inilah yang akan kita bahas. Sebelum masuk kepada hadis-hadis sahih tapi kok tidak diamalkan, ada yang perlu kita jelaskan supaya ketika membahas tentang hadis sahih dan dhaif ini kita tidak salah paham. Kita harus dudukkan dulu istilah-istilah yang digunakan. Nah, mengapa hadis itu disebut sahih? Hadis itu disebut sahih ittisalus sanad. Yang pertama, sanadnya mesti bersambung. Misalnya dari Imam Bukhari. Imam Bukhari berguru kepada imam ini, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik berguru kepada Nafi berguru kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berguru kepada Nabi. Jalur sanadnya itu bersambung, enggak boleh putus. Itu syarat hadis itu disebut sahih. Yang kedua, hadis itu disebut sahih, dia harus perawinya adil. Perawinya antara beberapa orang dari guru ke guru tadi itu diteliti satu persatu. Bisa dicek di dalam kitab Tahzibut Tahzib karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga bisa dilihat dalam kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal ditulis oleh Imam Al-Mizzi. Nah, di situ dilihat biografinya.
Bahkan ada Imam Az-Zahabi juga menulis Siyar A'lam An-Nubala, itu termasuk biografi tokoh-tokoh. Ini perawi-perawi hadis ini mereka diteliti. Ambil contoh misalnya. Misalnya hadis ini. Imam Muslim berguru dia kepada Abdul Jabbar bin Al-Ala. Abdul Jabbar bin Al-Ala berguru kepada Marwan Al-Fazari. Marwan Al-Fazari berguru kepada Umar bin Hamzah. Umar bin Hamzah berguru kepada Abu Ghatafan. Abu Ghatafan berguru kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceklah biografi jalur sanad ini. Siapa-siapa aja orangnya. Nah, ketika semuanya itu orangnya adil, orangnya siqah, orangnya dapat dipercaya, tak ada masalah, maka hadisnya sahih. Seperti syarat tadi. Syarat yang keduanya apa? Bahwa perawinya harus adil, tidak melakukan dosa besar, memang dia menjauhi dosa besar, juga menghindari dosa kecil, dan dia juga menjaga muru'ah. Boleh jadi ada orang menjauhkan dirinya dari dosa besar, ada. Juga menjauhkan dirinya dari dosa kecil, iya. Tapi muru'ah tak terjaga. Sementara itu syarat hadis sahih. Jadi istilah adil itu 3. Yang pertama dia jauh dosa besar, yang kedua jauh dosa kecil, yang ketiga muru'ah. Muru'ah itu harga diri, atau layak atau tidak layak sebagai seorang ulama hadis. Jadi kalau dia meriwayatkan hadis, tiba-tiba diketahui orang dia main futsal pakai celana pendek. Itu jatuh itu hadisnya itu. Tak bisa tuh diriwayatkan itu. Langsung dhaif jadinya nanti itu. Makanya perawi-perawi hadis itu benar-benar harus orang-orangnya terjaga, muru'ahnya terjaga. Apalagi itu bukan sekedar muru'ah, itu justru dosa. Kenapa? Lutut nampak. Ya kan, karena dia auratnya terlihat. Nah, ini perlu dijaga. Itu masalah adil namanya. Jadi jangan adil itu dipahami adil bahasa kita, adil dalam definisi hadis. Yang ketiga, perawinya mesti dhabit. Dhabit itu ketepatan, ketelitian, kuat hafalan. Ada dhabit sudur, dhabit terbagi 2. Dhabit sudur, hafalannya kuat, enggak boleh dia lupa-lupa. Kalau lupa-lupa nanti hadisnya jadi dhaif. Dhabit sudur, satu lagi dhabit kitab. Dhabit kitab artinya dia seperti Imam Bukhari itu dhabit sudur, dhabit kitab. Ada hadis dites oleh para ulama di zamannya Imam Bukhari. Ada hadis yang cukup panjang, dipisah-pisah, ditukar-tukar posisinya. Yang pangkal jadi di tengah, yang di tengah jadi di ujung, yang di ujung jadi di pangkal lagi, diserak-serakkan hadis itu. Lalu dia disuruh untuk menyusun kembali, padahal hadisnya panjang. Maka dia bisa menyusun dalam waktu singkat karena dia juga mampu menuliskannya. Ada orang kuat hafalannya, menulisnya enggak tepat. Tapi seorang ulama hadis, dia harus dhabit sudur, dhabit kitab juga. Nah, itu syarat yang ketiga. Ini kajian kita ini kajian ulumul hadis betul. Tapi nanti kita coba menyederhanakan. Tidak terdapat syaz, tidak terdapat illan. Untuk berikutnya akan kita jelaskan lebih detail lagi. Sekarang kita masuk ke hadis-hadis yang dinilai sahih, kemudian dia tidak diamalkan. Karena inti yang mau kita sampaikan ini, kok bisa hadis dhaif, hadis sahih kok tidak diamalkan? Hadis yang paling sahih itu kita ketahui Sahih Bukhari. Cuma itu bukan nama asli bukunya itu. Kalau kita lihat kitab asli Sahih Bukhari yang kita sebut ini, asli judulnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi.
Itu judul bukunya. Siapa yang menulis buku ini, kitab hadis ini? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnul Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Imam Bukhari, kita meringkasnya begitu. Kenapa disebut Bukhari? Dia lahir di satu kota bernama Bukhara, Uzbekistan. Nah, itu Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Muslim. Imam Muslim ini kalau kita lihat nama aslinya itu juga panjang. Siapa namanya? Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi. Ada mirip-mirip itu tuh. Ada Al-Kushairinya tuh. Jadi Ustaz ini keturunan Imam Muslim ini. Enggak, kebetulan nama itu sama. Jadi Al-Kushairi itu nama tempat juga. Kayak Imam Bukhari tadi nama tempat di Bukhara. Al-Kushairi itu nama tempat Kushair. Jadi Al-Kushairi. Iya, Pak. Baik. Apa contoh hadis sahih yang tidak diamalkan? 1. Hadis tentang minum kencing unta. Ini hadis sahih Muslim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anna nasan min Urainah, ada satu kelompok. Nasan itu kan manusia, maksudnya satu kelompok orang dari perkampungan Bani Urainah. Nah, qadimu ala Rasulillah, dia datang menghadap Rasulullah al-Madinah, ke Madinah. Dijumpai Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Fajtawauha. Lalu dia sakit perut. Sakit perut nih mungkin ada masalah pencernaan. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun ketika dilaporkan bahwa ada beberapa orang yang sakit perut itu, Nabi memberikan solusi. Apa kata Nabi? In syi'tum, jika kalian mau, an takhruju ila ibilis sadaqah, pergilah kalian ke kandang unta. Kandang unta yang dikelola oleh sedekah, maksudnya oleh Baitul Mal. Jadi ada lembaga zakat, lembaga Baitul Mal. Nah, ada peternakan yang dikelola oleh lembaga zakatnya di waktu itu, Baitul Malnya. Nah, lalu apa kata Nabi? Fatashrabu min albaniha wa abwaliha. Kemudian kalian minumlah apanya? Susu unta tersebut, wa abwaliha, dan minum juga kencingnya. Minum susunya, minum kencingnya. Kan hadis sahih itu. Nah, gimana tuh caranya itu? Apakah diminum itu? Nah, apa yang terjadi? Fafa'alu fasahhu. Mereka melakukannya karena Nabi yang nyuruh. Fasahhu, dan mereka pun sehat. Sehingga ini kan ceritanya panjang. Summa malu ala riya, sampailah akhirnya dia nanti murtad. Ceritanya panjang. Tapi intinya Nabi pernah memerintahkan sahabat yang ada masalah dalam pencernaannya, kemudian untuk meminum, diperintahkan Nabi minum susu unta dan kencingnya. Nah, bagaimana ulama memahami hadis ini? Ini hadisnya sahih. Di antara penjelasannya, yang pertama, hadis ini bertentangan dengan athar. Ada ta'arud al-athar. Ta'arud al-athar, pertentangan dalil, pertentangan riwayat-riwayat yang lain. Dalil yang mana? Setiap yang keluar dari kubul dan dubur dalam arti kencing itu dikategorikan najis. Bahkan itu jelas dalam kitab fikih itu udah disebut najis. Lalu yang najis kok bisa boleh diminum? Kan najis. Kok Nabi suruh minum? Nah, di sini yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian dia tidak bisa jadi hukum. Kenapa? Landasan hukum boleh minum kencing unta itu enggak. Kenapa? Karena kejadian ini cuma sekali saja. Artinya tidak setiap orang sakit Nabi suruh minum kencing unta.
Ini bukan menjadi sebuah kebiasaan yang terus dibolehkan. Nah, kemudian karena dia hanya sekali saja, sementara sahabat lain banyak juga yang sakit, Nabi tak suruh untuk minum kencing unta. Berarti ada sesuatu. Maka ada ulama yang membahaskan ini pengecualian. Kenapa pengecualian? Karena dia ini sudah berobat kemana-mana, udah sampai kemana-mana, dah kasih tahu ke enggak juga, kata Nabi. Itulah lagi, kalau hanya sekedar untuk obat, maka dia masuk tingkat darurat. Kalau dah tingkat darurat, ad-daruratu tubihul mahzuran. Yang darurat itu membolehkan yang sebelumnya haram. Nah, jadi hadis ini harus dipahami begitu. Apalagi kalimatnya, coba lihat yang warna merah tuh, in syi'tum, jika kalian mau. Nabi tak menghalalkannya. Boleh nih, ini bagus, enggak. Kamu mau, sebetulnya ini haram. Cuma kalau kamu mau, karena dah tak ada obat lain, minumlah kencing unta. Tiba-tiba ada orang yang tak dibacanya syarah ulama, bacanya terjemahan hadis tuh. Wah, ini Nabi suruh minum kencing. Memang diminumnya kencing unta, karena dia memahaminya hadisnya sahih. Makanya judul kita nih, dia hadisnya sahih, tapi harus dipahami dulu, tidak serta-merta mentang-mentang hadis sahih lalu diamalkan langsung. Walaupun dalam bab ini nanti ada ulama yang berbeda pendapat, sebahagian mazhab Hambali misalnya. Nah, tetapi secara umum mayoritas ulama tetap mengharamkan kencing unta itu. Bahkan ada penjelasan Imam Asy-Syirbini atau Asy-Syarbaini atau Asy-Syarbini. Jadi ada yang baca Asy-Syirbini, Asy-Syarbaini, ada Asy-Syarbini. Tergantung. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, apa kata dia tentang masalah meminum kencing unta ini? Wa amma amruhu sallallahu alaihi wasallam al-uraniyyin bi syurbi abwalil ibil fakana lit-tadawa. Wat tadawa an-najas. Bahwa katanya perintah Nabi kepada orang Urainah tadi untuk minum kencing unta, tujuannya apa? Untuk pengobatan. Dan memakai sesuatu yang najis untuk pengobatan, itu boleh hukumnya. Sehingga yang semula najis itu ya dibolehkan kalau tak ada obat lain. Tak ada yang menggantikan obat itu lagi, maka itulah satu-satunya obat, ya udah boleh. Nah, jadi itu penjelasan Imam Asy-Syarbini. Satu, selesai pembahasan kita. Yang kedua, wudu menjadi batal karena makan makanan yang dibakar. Seperti hadis dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Ibrahim bin Qaris, akhbarahu annahu wajada Abu Hurairah, dia melihat Abu Hurairah berwudu di masjid. Padahal dia baru saja makan sesuatu yang dibakar, dipanggang. Lalu ditanya, kenapa engkau berwudu setelah itu, kok berwudu gitu? Dan memang dipersoalkan ini, apakah berwudu itu setelah berwudu lalu makan yang dipanggang itu menjadi wudu batal? Apakah wudunya menjadi batal? Maka Abu Hurairah mengatakan, li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dia berwudu lagi setelah memakan makanan yang dipanggang? Nabi bersabda, apa kata Nabi? Tawadda'u mimma massatin nar. Berwudulah kamu disebabkan memakan makanan yang disentuh api. Berarti tak bolehlah siap wudu tu makan sate. Jagung bakar kan? Kalau hadis ini dipahami begitu, ya begitu jadinya. Tapi selama ini, saya tanya Bapak Ibu, selama ini apakah setelah wudu kita makan sate batal enggak wudu kita? Enggak. Tapi itu hadisnya sahih, itu sahih Muslim. Makanya masalah hukum ini enggak bisa mentang-mentang hadis sahih langsung disimpulkan hukumnya. Karena yang menyimpul hukum itu bukan kita. Kadang ada orang baca hadis, simpulkan sendiri. Berapa banyak orang sesat dan menyesatkan orang lain gara-gara dia baca sendiri, pahami sendiri. Iya. Teksnya memang begitu, Pak.
Maka ini kalau tak saya jelaskan ini maksud hadis ini bisa bahaya nih. Cuma lo Ustaz tuh ada kaji baru lo nampaknya katanya. Selama ini tak ada, enggak batal wudu. Kok hadisnya sahih katanya. Gini penjelasannya seperti ini. Nah, ini perlu nih didudukkan. Para ulama hadis menjelaskan bahwa hadis ini telah dinasakh. Itu kesimpulannya. Dinasakh itu apa? Dihapus syariatnya. Hadisnya sahih, tapi syariat bahwa memakan makanan yang dibakar itu enggak berlaku lagi. Sebagaimana larangan di awal Islam dulu, larangan ziarah kubur, sudah dihapus larangan itu, sekarang disuruh. Seperti hadis berikut ini dalam Sahih Muslim juga. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian berziarah ke kubur. Tapi setelah iman sahabat itu kuat, kata Nabi, fazuruha, sekarang ziarahlah. Jadi kalau ada orang hari ini masih dilarangnya juga saudaranya ziarah kubur, berarti dia masih jahiliyah zaman dulu lagi. Dilarang-larangnya orang ziarah kubur, berarti itu periode awal-awal Islam. Kenapa tak mau ziarah kubur, Pak? Saya baru awal-awal Islam nih. Tak bisa itu. Itu sudah berlalu, sudah dinasakh syariat itu. Apalagi wa nahaitukum an luhumil adahi fauqa salas. Aku larang kalian menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Sekarang daging hewan kurban itu berapa lama dalam kulkas? Lewat 3 hari itu kan. Kadang-kadang sampai 4-5 bulan itu kan. Nah, masih juga lagi. Sampai-sampai kulkas tuh disepak kaki kambing itu. Saking penuhnya kan. Kan lama. Nah, sementara hadisnya gimana? Itu dulu. Kenapa dulu? Dulu ibu-ibu nyimpulkan sendiri tuh. Tahu ya, ibu-ibu. Dulu ada kulkas. Bisa aja ibu menyimpulkan. Kalau gitu tak usah saya bahas lagi. Udah tahu ibu-ibu. Nah itu. Kalau alasan ulama enggak gitu, bukan masalah kulkas. Alasan ulama enggak gitu. Dulu orang banyak pergi-pergi, jadi di waktu penyembelihan itu sehari, 2 hari, 3 hari itu harus dibagikan. Dulu harus dibagikan karena banyak fakir miskinnya. Banyak orang-orang yang harus dibagikan semua di waktu 3 hari itu. Kan ada 10, 11, 12, 13 itu kan. Nah, itu kan hari penyembelihannya. Nah, belakangan Nabi tidak lagi melarang. Nah, kalimat berikutnya apa? Famsiku fa'amsiku ma badalakum. Dulu aku larang, tapi karena orang sekarang banyak dia pergi keluar, pergi berdagang di luar, mungkin dia tak sempat makan, simpanlah. Supaya nanti orang yang berangkat keluar itu, merantau itu, dia pas balik nanti bisa dia memakan daging. Itu alasannya, di antara alasannya. Lalu penjelasan Muhammad Fuad Abdul Baqi, apa kata dia tentang masalah membakar makanan yang dibakar dengan api? Kana akhirul amrayni min Rasulillah, bahwa 2 masalah, 2 persoalan yang menjadi akhir dari perintah Rasulullah, dari yang dijelaskan Rasulullah itu yang akhir itu yang diterima. Yang dulu tidak diterima lagi. Yang mana itu? Tarkul wudu mimma massatin nar. Meninggalkan wudu, pemahaman bahwa wudu harus berwudu ketika memakan makanan disentuh api, itu tuh sudah ditinggalkan. Jadi syariat bahwa orang memakan sate itu, makan jagung bakar kata Bapak tadi itu batal wudu, itu syariatnya sudah dihapus. Dulu pernah begitu. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, oleh sahabat Nabi ini, Abu Hurairah, itu tidak berlaku lagi. Hadisnya sahih. Tapi andailah tak ada penjelasan, boleh jadi akan ada orang-orang baru yang membuat hukum baru. Tidak mau dia berguru, enggak ngaji dia sama ustaz. Dia baca, belinya hadis sahih,
Kan ada terjemahan tuh Sahih Bukhari, baca sendiri. Sebetulnya bagus dia mau membaca tuh kan bagus. Artinya semangat untuk ilmu ada. Tapi belum tentu yang kita baca itu memang itu tujuannya, maksudnya butuh syarah itu. Maka kalau saya menyarankan kalau mau beli terjemahan tuh nanggung. Enggak usah beli sekedar terjemahan, beli syarahnya langsung. Syarah itu kan penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarah Sahih Bukhari yang nulis Al-Hafiz Ibnu Hajar. Di situ ada hadis, ada terjemahan, ada penjelasannya seperti Al-Qur'an, tafsir Ibnu Katsir. Ada ayat, ada terjemahan, ada penjelasannya. Begitulah hadis itu. Jadi perlu ada penjelasan. Masuk kita yang ketiga, meludah ke kiri dalam masjid. Itu hadis sahih juga tuh, Sahih Bukhari lagi tuh. Gimana riwayatnya? Ada seseorang meludah di dalam masjid. Lalu disampaikan kepadanya. Apa kata yang menyampaikan ini? Naha ayyabzuqar rajul baina yadayhi. Dia meludahnya di depan. Meludah di depannya di dalam masjid. Umpama saya duduk gini, meludah saya di dalam masjid di depan. Ada orang zaman dulu begitu di zaman Nabi. Ada yang memberitahu kepadanya. Kan kita dilarang Nabi meludah di depan di dalam masjid. Ada juga yang meludah sebelah kanan, dilarang juga. Lalu gimana? Walakin yang merah tuh, walakin an yasarihi. Kalau mau meludah dalam masjid, meludahlah ke sebelah kiri. Di depan tak boleh, di sebelah kanan tak boleh. Jadi kalau mau meludah dalam masjid, meludah sebelah kiri. Coba itu diamalkan itu. Kalau tak mengamuk pengurus masjid, macam tak ada tempat meludah pula kan gitu. Tapi kan ini bisa salah paham nih orang. Kalau mau meludah jangan meludah sebelah kanan dalam masjid. Jangan meludah di depan, meludah sebelah kiri. Memang diludahnya betul. Sementara karpet kita ini luar biasa. Kalau udah kena air liur, pas nanti kawan sujud itu yang minta ampun katanya. Kasihan tuh kawan. Makanya nggak bisa sembarang-sembarang kita memahami hadis, itu harus ada penjelasan. Nah, bagaimana penjelasannya? Ulama menjelaskan dulu Masjid Nabawi itu debu, pasir-pasir. Jadi kalau orang meludah, timbun pasir itu hilang. Sekarang kita karpet gini mau kita buat seperti itu, ya tak bisa. Harus dilihat konteksnya, zamannya juga berubah, keadaannya. Maka dulu orang sholat pakai sendal. Kenapa? Karena pasir-pasir itu tanah. Sekarang kita mau pakai sendal dalam masjid ini gimana tuh? Enggak relevan lagi. Nah, maka pemahamannya juga harus diberikan yang jelas supaya orang tidak salah paham. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, melempar debu. Maksudnya apa nih melempar debu? Qama rajulun yuthni ala amirin minal umara faja'ala al-miqdadu yahthi alaihi turam. Ada seseorang memuji saudaranya, pemimpinnya dipuji. Kemudian diambillah tanah, dilempar ke wajahnya, debu. Lalu dia mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan kepada kami, an-nahthiya fi wujuhil maddahin at-turam, agar kami melemparkan debu tanah di wajah, wujuh, fi wujuh, di wajah orang yang memuji-muji. Coba kalau dia amalkan sekarang tuh, berapa banyak orang kena lempar debu. Hadisnya Sahih Muslim. Asal dipuji, bagus sekali bapak nih ya. Bentar ya, diambilnya debu dilemparnya. Atau seorang orang tua, ayah atau ibu memuji anaknya. Wajar enggak orang tua memuji, bagus sekali, dapat nilai bagus umpamanya. Dipuji biasa, itu namanya reward itu kan, memberikan motivasi, bahkan menjadi lebih semangat dia berbuat kebaikan. Nah, sementara ada orang tekstualis. Ini kan Nabi amarona, dibacanya hadis Sahih Muslim. Amarona, kami diperintahkan Rasulullah untuk melemparkan debu di wajah orang yang memuji.
Apa ada Bapak Ibu mempraktekkan itu? Enggak ada kan? Tapi belum katanya. Belum tuh ada niat tuh berarti itu kan. Nah, jadi memang perlu ada penjelasan-penjelasan terkait hadis-hadis seperti ini. Bagaimana seorang Ibnul Wahhab, seorang ulama, dia berkomentar tentang ilmunya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik yang 4 mazhab itu salah satu dari 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, Maliki. Maliki itu Malik bin Anas namanya. Imam Daril Hijrah. Apa kata Ibnul Wahhab kepada orang lain, kepada yang lain, mengatakan tentang pentingnya dia merasa bersyukurnya dia belajar kepada ulama-ulama seperti Imam Malik, Imam Al-Lais. Apa kata dia? Laula Malik, kalaulah bukan karena Imam Malik, wal Lais, kalaulah juga bukan karena Imam Lais, Al-Lais bin Sa'ad, lahalaktu, maka pastilah saya binasa, maka saya pastilah hancur, maka pastilah saya ini rusak, tak paham dengan agama. Kenapa? Kuntu azunnu, dulu aku menduga annama jaa an nabi yu'mal, bahwa semua yang datang dari nabi itu diamalkan. Ternyata tak semua yang datang dari nabi itu diamalkan. Seperti minum kencing unta, itu datang dari nabi, itu hadis sahih kan. Enggak ada keraguan masalah sanad, semua sepakat. Apalagi sudah terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim, enggak ada yang menolak bahwa itu sahih. Semua ulama di dunia sepakat kalau hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu sudah dianggap sebagai kitab tersahih sesudah Al-Quran. Tapi meskipun sahih, pemahamannya harus sahih juga. Kadang hadisnya sahih, pemahamannya dhaif. Nah, itu masalahnya. Pemahamannya palsu sehingga menyesatkan orang. Perlu. Jadi tidak semua yang datang dari Nabi yu'mal, kata Ibnul Wahhab. Laula Malik wal Lais lahalaktu. Kalau bukan karena Malik dan Lais pasti saya sudah binasa. Kuntu azunnu, karena dulu aku menduga semua yang datang dari Nabi harus diamalkan secara tekstual. Ternyata tidak seperti itu memahami agama ini. Ini pendapat Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi. Apa kata Imam As-Suyuti? Tidak semua hadis sahih secara sanad menjadi produk hukum yang wajib diamalkan. Tidak semua. Sebaliknya begitu juga. Tidak semua hadis dhaif harus ditinggalkan. Karena banyak juga hadis dhaif itu bisa diamalkan. Nah, ini. Tapi kan kita bertanya, tapi kan aslinya yang sahih itu diamalkan. Ya biasanya begitu memahami, secara umum begitu. Tapi kan ada beberapa pengecualian-pengecualian yang harus didudukkan. Kalau kita katakan, kalau ada yang mengatakan hadis sahih diamalkan, secara umum ya enggak masalah itu kalimat itu. Tapi kalau kita lebih mendalam lagi, ada beberapa catatan-catatan. Itu sebetulnya permasalahannya. Nah ini, mengapa hadis sahih sudah jelas, mengapa belum tentu diamalkan? Karena masalah kesahihan hadis itu juga produk ijtihadi para ulama. Nah, karena di zaman Nabi nggak ada Nabi. Ini yang saya sampaikan ini sahih, ini kan tidak pernah Nabi. Yang saya sampaikan ini dhaif. Itu kan proses pemahaman bahwa ada ulumul hadis itu kan belakangan. Makanya karena dia produk ijtihadi, bisa jadi sahih dia tidak diamalkan karena ada sebab-sebab lain. Dan setiap ulama memiliki cara penilaian yang berbeda tentang sebuah hadis. Sedangkan Imam Bukhari dan Muslim saja itu mensyaratkan beda kesahihan sebuah hadis. Kalau Imam Bukhari lebih ketat, dia harus musyafahah, harus bertemu berguru langsung, mu'asarah sezaman. Jadi antar guru murid itu harus liqa. Liqa itu bertemu dan sezaman. Kalau Imam Muslim enggak. Yang penting dia sezaman. Asal sezaman dia dengan muridnya guru itu dah dimungkinkan dia bisa dianggap
dianggap dia sudah belajar. Nah, jadi beda syarat-syarat ketatnya itu beda, syarat-syarat yang dipakai oleh para ulama. Salat tasbih saja itu ulama beda-beda pendapat. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah itu hadis palsu katanya. Sementara kita selama ini hadis tentang salat tasbih itu biasa. Tapi kata Syekh Albani sahih katanya. Nah, jadi kalau ada orang nanti mengatakan itu enggak ada tuh salat tasbih itu hadisnya palsu tuh. Di mana baca Syekh Ibnu Taimiyah? Antum kenal enggak dengan Syekh Albani? Oh, kenal, ulama kami itu. Dia mensahihkan hadis itu. Jadi sebetulnya saya ikut yang Albani atau Syekh Ibnu Taimiyah. Ikutlah kedua-duanya. Gimana caranya? Yang satu memalsukan, yang satu mensahihkan. Jadi masalah penilaian hadis itu juga tidak sama sudut pandang para ulama. Contoh lain ini yang paling ringan ini. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Nabi dalam Sahih Bukhari ketika i'tidal, Nabi kalau mengangkat kepalanya dari ruku, kan i'tidal kan mengangkat badan dari ruku. Kalau dia mengangkat kepalanya dari ruku, istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Dia meluruskan sampai semua anggota tubuhnya berada di tempat semula. Tapi hadisnya sahih, tapi pemahamannya beda. Bagaimana ulama memahami hadis ini? Mengangkat kepala dari ruku sampai semua anggota tubuhnya seperti semula. Ini penjelasan ulama. Seperti misalnya ada yang berbeda, Syekh Albani dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Apa kata Syekh Albani? Walastu asyuk. Saya tidak meragukan sedikit pun. Tidak ada syaknya, tidak ada keraguan sedikit pun. Tentang pada hal-hal anna wada'al yadaini 'ala sadri fi hadzal qiyam bid'atun dhalalatun, bid'ah dhalalah. Kalau ada orang sami'allahu liman hamidah, tangannya bersedekap lagi, itu bid'ah sesat itu, kata Syekh Albani. Dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz sezamannya. Apa jawaban dia dalam kitab Majmu' Fatawa? Qad zakara, telah disebutkan akhuna, saudara kita. Saudara kita, Syekh Albani itu saudara, maksudnya sepaham dalam beberapa hal. Tapi di sini dia membantah. Saudara kita Al-Allamah Asy-Syaikh Nasiruddin, Syekh Nasiruddin Al-Albani itu sudah mengatakan fi hasyiyati kitabihil mazkur, dalam bukunya ma dzukira, apa yang disebutkan itu, wal jawabu anhu, apa yang dia sebutkan dalam bukunya tentang meletakkan tangan bersedekap lagi itu yang dia anggap tadi apa? Bid'ah dhalalah. Wal jawab anhu min wujuh. Saya jawab dengan beberapa jawaban katanya. Dijelaskan. Al-awwal, yang pertama, anna jazmahu bi anna wada'al yumna 'ala al-yusra fil qiyam ba'da ar-ruku' bid'ah dhalalah, bahwa dia menetapkan mengatakan bahwa meletakkan tangan bersedekap ketika berdiri saat selesai dari ruku adalah bid'ah dhalalah, khata'un zahirun, itu kesalahan yang nyata, kesalahan yang jelas. Lam yasbiqhu ilaihi ahadun fima na'lam, tidak pernah seorang pun sebelum ini ulama mengatakan itu bid'ah. Baru dia inilah yang nyebut bid'ah, kata Syekh bin Baz. Makanya ulama-ulama Saudi itu banyak yang kalau sami'allahu liman hamidah dia bersedekap lagi. Kenapa? Karena itu pemahaman ulama mazhab Hambali. Tapi Syekh Albani enggak, bid'ah itu katanya. Padahal sesama ulama Saudi juga itu sebetulnya. Nah, ini tentang, jadi enggak bisa penilaian hadis ini juga tergantung ulamanya. Ada ulama yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan palsu, bahkan ada yang mengatakan dhaif. Jadi tidak sepakat. Kecuali jika diikut metodologi pemahaman hadis ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Shalah, Imam An-Nawawi, maka dia kesimpulannya akan sama. Tapi karena metodologinya dirubah, maka kesimpulannya juga bisa berubah. Mudah-mudahan kajian ini tak berat-berat betul lah ya. Dan bermanfaat insyaallah. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan.
Kalau ada hal-hal yang mau kita diskusikan sebagaimana biasa, kita bahas dalam tanya jawab. Silakan, Pak.